Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Taufikur Rahman. Dengan NRP saya yaitu 3120500040. Saya dari kelas 2D3 Teknik Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan ulang isi dari webinar tugas merangkum webinar pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk webinarnya sendiri membahas tentang UX. Untuk poin pembahasannya, sebelumnya untuk saya dapat untuk pematerinya sendiri itu dapat mengetahui pemateri ialah seorang yang cukup hebat di bidangnya, mulai dari developer game dan aplikasi hingga menjadi CEO dari Rashid Institute. Pada webinar ini membahas tentang UX. Pemateri adalah CEO dari Rashid Institute. Pada webinar ini membahas tentang beberapa poin, yaitu yang pertama, pengenalan UX, perbedaan UX dengan UI, perbedaan front-end developer dengan UX designer, layer-layer dalam UX elements, dan yang terakhir, kesalahan umum dalam memahami UI UX. Pada pengenalan UX ini, UX sendiri adalah tentang membangun value dan experience untuk mempelajari suatu ilmu, maka kita harus mempelajari ilmu utamanya atau core-nya. Jika kita dapat memahami ilmu core-nya, maka dapat mempelajari ilmu yang lebih dalam. Pada PIX kali ini ialah pada UX. UX sendiri berimplementasikan pada Golden Circle, yaitu yang pertama yaitu why, lalu how, dan what. Lalu untuk selanjutnya, seperti ini UX, yang contohnya ini pada web eBay, yang eBay yang dulu untuk UX-nya sendiri atau buat experience-nya sendiri, menurut saya sendiri kurang relevan atau membingungkan. Dan jika dibandingkan dengan website eBay yang sekarang, yaitu sudah tertata rapi dan memenuhi atau mengikuti hukum-hukum UX, hukum-hukum daripada UX sendiri. Untuk ruang lingkup UX sendiri, ini terdapat 3, yaitu yang pertama people, lalu teknologi, lalu yang terakhir bisnis. Dengan rumpun-rumpun tersebut saling berkaitan satu sama lain. Setelah itu terdapat penjelasan mengenai UX, design development product. Product development maksud saya. Product development sendiri terbagi menjadi 3 layer, yakni product, operation, product revision. Produk-produk tadi dijelaskan di slide ini, yaitu yang pertama tadi product operation, product revision, dan product transition atau bertransisi ke sistem operasi lain, semisal Android, Windows, Linux, dan sebagainya. Pada product operation terdiri dari correctness, benar, reliability, dapat dipercaya fitur-fiturnya, efisiensi, ketahanannya, tentang ketahanannya daripada aplikasi itu sendiri, lalu integrity, keamanannya terjamin, lalu usability, UX, desain berada pada product operation usability. Operation di usability. Oke. Pada product revision terdiri dari maintainability, flexibility, dan testability. Pada product transition
terdiri dari portability, reusability, dan interoperability. Namun terdapat beberapa versi di mana tidak semuanya perlu sampai product transition, di mana minimum hingga usability karena bisa digunakan. Hal tersebut dikarenakan kalau mau dengan games terdapat level matrix yang mengukur seberapa banyak research yang akan digunakan dalam mendevelop aplikasi atau game tersebut. Di sini yaitu UI versus UX. Pada UI sendiri saya ambil contoh, terdapat orang yang memakai baju putih ini sedang mencari sebuah toilet yang mana dalam sebuah mall ini toiletnya hanya terdapat di lantai 4. Tetapi di toilet ini memiliki UI atau desain toiletnya yang sangat mewah, yang jika pelanggan atau customer customer mall ke mall atau melihat toiletnya itu sangat nyaman. Namun kembali lagi di sini tentang experience yang diberikan pada customer, yang mana ya di sini pada orang yang memakai baju putih ini berada di lantai 1, sedangkan toiletnya berada di lantai 4. Jadi ini membuat customer memiliki experience yang menurut saya sendiri bad experience karena tidak efisiensi untuk mendapat atau mengakses ke toilet itu sendiri tadi. Meskipun toiletnya tadi ini mewah, bahkan hingga memanjakan customer mall itu tadi. Namun perlu diingat UI dan UX ini saling berkaitan satu sama lain. Di sini untuk UI dan UX, untuk UI sendiri terlihat sebagian kecil. Kalau dalam bongkahan es, UI sendiri terlihat oleh mata manusia atau mata user sebagian kecilnya saja daripada UI itu tadi. Sedangkan jika UX terdapat banyak proses di dalamnya daripada UI tadi. Yang UI hanya layout, visual design, dan branding, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di UX ini prosesnya lebih banyak dan lebih kompleks, yaitu ada skeleton, struktur, scope, dan strategi. Dan UX ini lebih ke penompang atau sistem support untuk UI tadi. Jika UI tidak dibarengi atau tidak dikomparasikan dengan UX, maka aplikasi tersebut tidak efisiensi dan lain sebagainya yang terdapat di hukum UX tadi. Nah, untuk perbedaan UI dan UX tadi, untuk UI di sini visual design, layout, tipografi, color, graphic design itu terdapat pada otak kanan untuk UI sendiri. Lalu untuk UX terdapat di otak kiri, yaitu diantaranya wireframe, prototype, skenario, interactive design, user research, dan yang terakhir information attractive. Oke, selanjutnya di sini perbandingan antara front-end developer dan UX designer. Pada front-end developer sendiri terdapat beberapa skill yang dibutuhkan, yakni scripting, programming, architecture pattern,
computational thinking pada UI UX designer, maksud saya, memiliki skill di user research, empathy mapping, Gestalt principle, usability heuristics, interaction cost. Bedanya prototype dan MVP di sini, yakni prototype tidak memerlukan akses terhadap database maupun server. Di mana semisal kasus login, itu hanya permisalan tanpa ada akses ke server. Namun untuk MVP sendiri sudah diolah, diimplementasikan akses terhadap server dan bisa dibilang produk yang sudah bisa dipasarkan, tetapi masih bisa diimprove lagi atau bisa di-upgrade daripada aplikasi itu tadi. Lalu di sini ada UI UX flow, ada sketch, wireframe, mockup, dan prototype tadi yang waktu saya jelaskan tadi di awal. Di sini ada macam-macam layer UX. Layer UX yaitu UX element terdiri dari strategi, scope, structure, skeleton, dan surface. Menurut James Garrett, untuk elemen ini tadi. Strategi yang difokuskan yakni aspek bisnis dan user, lalu untuk kesalahan umum dalam mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Setelah selesai di tahap strategi, maka akan masuk ke tahap scope, dimulai dari ideation dan affinity diagramming. Ideation di sini adalah ide-ide. Ideation di sini adalah ide-ide dalam menanggulangi masalah, inovasi baru, cara menghadapi kompetitor dan klien, dan sebagainya. Sedangkan affinity diagram di sini adalah pengelompokan dari ide-ide yang sudah dibuat ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan pembahasan atau masalah yang sedang dihadapi. Untuk cara-caranya dapat ditambahkan selain dari ideation dan affinity diagram ini. Lalu masuk ke dalam struktur dan skeleton, dimulai dari interaction cost, beban interaksi apa saja yang harus dilakukan agar menggapai suatu target, yang merupakan konsep biasanya seringkali terlupakan atau terlanggar, membuat user beralih ke produk lainnya. Seperti kasus toilet di mall tadi yang saya jelaskan tadi, di mana hanya berapa di satu area saja, beberapa di suatu area saja. Jadi semisal pengguna setelah membeli sepatu di suatu toko di lantai 1 ke lantai 5, yang mana di lantai 5 ini hanya ada toilet. Mohon maaf, maksud saya di toilet di dalam mall ini hanya ada di lantai 5. Jadi pengunjung harus pindah ke lantai 1 ke lantai 5. Jadi memakan effort yang sangat besar. Lalu seperti itu. Namun ketika ada opsi untuk login as Facebook, Google, dan semacamnya, interaction cost berkurang menjadi 2 saja karena tinggal menekan icon Google dan login atau register. Itu untuk interaction cost sendiri. Lalu selanjutnya itu hukum Miller's Law, di mana manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat suatu hal secara cepat. Untuk rumusnya sendiri, manusia dapat mengingat rata-rata 5 hingga 9 buah poin secara tepat dalam waktu yang cepat tadi. Sebagai contoh, kasus
antara Gojek dan Grab, di mana fitur-fiturnya ditampilkan dalam satu layar saja. Lalu, semisal ada fitur lebih dikategorikan pada fitur lainnya, hukum selanjutnya yakni hukum Fitzlaw, di mana membahas soal hierarki kegunaan. Mana yang lebih sering digunakan atau lebih tinggi derajatnya atau lebih penting derajatnya. Ada dua opsi menampilkan hal tersebut, yakni dari rasio besar kecil benda dan jarak. Rumusnya yaitu distance atau size atau T besar sama dengan log 2D per S plus 1. Sebagai contoh pembahasan, mengapa tombol close selalu di kanan atas, mengapa tidak di tengah, karena agar pengguna tidak semata-mata langsung close aplikasi. Hukum selanjutnya yakni hukum Gestalt Principle yang membahas tentang tata letak objek tersebut. Tata letak suatu objek terhadap suatu tujuan. Objek yang diletakkan berbeda dengan memberikan kesan yang berbeda terhadap user. Ada good figure, proximity, atau pengelompokan suatu grup dengan tata letak pembahasan language tadi. Similarity, continuation, closure, dan symmetry. Lalu ada hukum usability, heuristik, di mana dapat mengevaluasi kualitas dari sebuah UX sudah lengkap atau belum daripada UX tadi. Lalu masuk ke surface atau UI design, di mana berfokus pada estetika atau dalam desain. Terdapat beberapa hukum lagi, yakni yang pertama font psikologi, di mana setiap font memberikan psikologi yang berbeda-beda. Maka font dari tulisan disesuaikan dengan tujuan dari penulisan tersebut. Lalu ada color psikologi, di mana setiap color atau warna memberikan psikologi yang berbeda-beda juga. Lalu ada mood boarding dan 60-30-10, di mana mood di sini seperti apa yang disampaikan dan kita alokasikan pada desain kita, termasuk 60-30-10 rule, seperti komposisi suatu warna 60% mayor, 30% biasa, dan 10% minor. Biasanya ada di desain interior, tetapi dapat diaplikasikan dalam aplikasi atau game juga. Lalu ada desaturated color, di mana merupakan setting saturasi dan brightness dari warna dan menyesuaikan dengan tujuan pewarnaan tersebut. Yang terakhir, poin terakhir yaitu kesalahan perpahaman. Yang pertama yaitu UI UX designer adalah penguasaan tool. Seperti Adobe, Zeppelin, dan lain-lain. Ini kurang tepat karena tool kedepannya pasti berganti atau bahkan berkembang, di mana desainer seperti kita harus menyesuaikan diri dengan zaman. Yang lebih penting adalah pemahaman dari konsep apa saja yang harus dilakukan dalam UI UX designer tadi. Kedua, developer berlatar belakang IT tidak harus menguasai UX design. Ini kurang tepat juga karena tidak terlepas dari ketika kita mengoding, semisal kita tahu apa yang salah dari UX yang sedang kita kerjakan, setidaknya kita bisa mengetahui hukum-hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ketiga, UI bagus adalah yang berwarna-warni atau colorful. Ini kurang tepat juga karena tergantung pada komposisi psikologi yang ingin kita bangun kepada user yang menggunakan aplikasi kita. Keempat, penggunaan UX design cukup dengan memperbanyak pengalaman membuat produk. Ini kurang tepat juga
karena banyaknya pengalaman tidak menggambarkan ilmu yang bertambah yang seharusnya harus diiringi dengan pembelajaran yang seiring dengan bertambahnya pengalaman juga. Oke, karena di sini sudah masuki teks terakhir, saya rasa saya cukupkan untuk membahas presentasi rangkuman webinar UX tentang UX. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih eh, telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.